Nah, jadi market review ini atau trade opportunities ini tujuannya adalah untuk kita mengetahui pergerakan harga market, termasuk juga berita-berita apa saja yang akan terjadi dalam minggu ini. Terutama nanti kita trading per hari atau kita analisa market itu secara fundamental dan teknikal per hari. Nah, ini juga bisa teman-teman sharekan kepada calon nasabah ataupun nasabah yang ingin melihat analisa kita atau ingin mulai trading. Gitu ya. Jadi kita akan mulai jam 9.45 itu udah harus mulai ya. Tapi kita udah open gate dari jam 9:30. Teman-teman yang punya nasabah atau kenalan yang udah lama trading bisa diajak ke sini untuk melihat analisanya. Oke ya, kita langsung untuk analisa market dan kita mulai dulu dari fundamental terkait dengan data apa saja yang akan dirilis terutama untuk satu minggu ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 November. Kita mulai dari hari Senin. Ya, teman-teman bisa lihat hari Senin ini relatif untuk berita hanya data-data dari kawasan Eropa dan juga Amerika Serikat ya. Dan ini kalau saya lihat memang nanti sore ini ada PMI dari kawasan Inggris, artinya juga PMI ini akan mempengaruhi GDP secara garis besar. Dan teman-teman bisa lihat untuk bintang, ini bintang 3 artinya untuk data PMI ini impact-nya besar ke market. Artinya ketika data ini dirilis akan mempengaruhi GDP secara signifikan. Teman-teman bisa lihat data sebelumnya. Ya, kalau kita mau melihat data di sebelah kanan sekali ini ada beberapa data. Paling kanan ini adalah data bulan sebelumnya. Yang tengah ini adalah forecast atau perkiraan untuk data yang dirilis nanti sore jam 15.30. Nah, kita akan lihat rilisnya seperti apa. Apakah lebih besar data PMI-nya daripada forecast yang 54.1 atau lebih kecil. Jika lebih besar, artinya PMI bagus, potensi untuk sterling itu menguat. Dan sebaliknya juga, jika datanya ternyata lebih kecil dari data sebelumnya atau dari forecast, maka berpotensi untuk sterling ini melemah. Ya, jadi kita lihat untuk data nanti sore terkait dengan PMI composite dari kawasan Inggris atau sterling ya. Kemudian malam hari ini juga sama relatif sedikit hari Senin ini ya. Hanya ada penjualan rumah saat ini atau di bulan Oktober ya. Dan ini juga dirilis jam 10 malam nanti. Untuk pengaruh ke pasarnya ini termasuk medium impact. Untuk data ini belum ada untuk forecast-nya ya, tapi untuk data sebelumnya adalah 7% untuk bulan sebelumnya. Ya bulan September artinya 7% ya. Oktober ini forecast-nya belum ada, nanti kita akan lihat rilisnya lebih besar dari 7%. Itu artinya positif dan lebih kecil artinya negatif dan pengaruhnya masih medium. Sekali lagi masih medium untuk data yang dirilis terkait dengan penjualan rumah baru jam 10 nanti malam ya. Nah, jadi untuk hari Senin hanya ini datanya. Kemudian untuk hari Selasa ada beberapa data juga. Dan saya lihat untuk data yang high impact itu kembali lagi di jam Eropa ya atau di sesi Eropa. Ini terkait dengan PDB, produk domestik brutonya Jerman. Artinya juga kalau Jerman kan masuk ke kawasan Eropa, ini akan mempengaruhi euro secara garis besarnya ya. Dan kalau kita lihat untuk data 1,8% data bulan 3 bulan sebelumnya ya per kuartal ini forecast-nya belum dirilis berapa dan kita lihat nanti rilis dari PDB Jerman hari Selasa jam 2 siang. Kemudian untuk sore hari juga ada PMI manufacturing atau indeks manajer pembelian di kawasan Inggris ya, sesi Inggris. Ini juga dirilis di hari Selasa jam 3:30 sore untuk pengaruhnya di pasar termasuk high impact. Data sebelumnya 56,3, prediksi juga 56,3. Jadi kita lihat data yang dirilis berapa, lebih besar atau lebih kecil. Kemudian malam hari di sesi Amerika Serikat ini juga indeks manajer pembelian juga. Di data ini untuk hari Selasa masih tergolong semuanya medium impact ya untuk hari Selasa. Kemudian hari Rabu kita lihat ini ada data suku bunga dari New Zealand ya. Jam 8 pagi hari Rabu, sekali lagi ini ada tingkat inflasi atau suku bunganya dari New Zealand. Artinya ini akan mempengaruhi NZD ya, New Zealand dollar secara garis besar. Nah untuk yang menarik ini adalah data sebelumnya atau kalau kita lihat suku bunga sebelumnya itu masih 0,5%, diprediksi akan ada kenaikan suku bunga.
menjadi 0,75% untuk New Zealand. Ya, artinya pengaruhnya ke New Zealand dollar. Nah, kita lihat nanti rilisnya ya. Rilis dari data suku bunga ini sangat mempengaruhi fluktuasi harga dari New Zealand. Jika memang forecast ini nanti aktualnya sama atau memang 0,75%, ini berpotensi untuk New Zealand menguat. Ya, berhadapan dengan USD. Jadi teman-teman nanti kalau trading di jam 8 pagi hari Rabu itu bisa ambil posisi buy ketika datanya memang 0,75% sesuai dengan forecast. Namun kalau ternyata suku bunga tidak dinaikkan, ya ini artinya akan ada pergerakan negatif terhadap New Zealand karena ekspektasi pasar itu pengennya suku bunga naik. Ternyata rilisnya tetap 0,5. Kemungkinan besar atau potensi 90% untuk New Zealand itu akan drop. Ya. Jadi teman-teman perhatikan hari Rabu, mungkin ini peluangnya sangat bagus ya. Hari Rabu ini terkait dengan suku bunga dari New Zealand. Kita lihat nanti rilisnya 0,75 atau masih tetap 0,5%. Oke, kemudian untuk hari Rabu juga ini ada banyak data yang dirilis di sesi Amerika Serikat. Teman-teman bisa lihat jam 20.30 atau jam setengah 9 malam ini ada pemesanan barang tahan lama inti ya. Prediksinya sama 0,5%. Kemudian PDB juga ini untuk per kuartal ya. Nah, ini PDB menarik juga, data sebelumnya 2%, prediksinya meningkat menjadi 2,1%. Kita lihat nanti data yang lebih kecil daripada forecast, jadi patokan kita bukan data sebelumnya itu, tapi forecast. Data yang lebih kecil dari 2,1% ini berpotensi untuk membuat dolar secara umum akan melemah. Lebih kecil dari 2,1 melemah potensinya, tapi kalau lebih besar akan ada potensi untuk dolar indeks menguat ya. Nah, ini untuk hari Rabu malam ya. Kemudian juga ada klaim pengangguran awal. Ini teman-teman bisa lihat data sebelumnya 268.000. Diprediksi berkurang pengangguran 264.000 dan untuk data ini tergolong medium. Untuk klaim pengangguran awal ini tergolong medium. Dari beberapa data yang dirilis tiap minggu, data ini tidak akan terlalu besar mempengaruhi pergerakan pasar kecuali memang dirilis cukup signifikan daripada forecast ya. Oke. Kemudian jam 10 malam ini juga ada data penjualan rumah baru di bulan Oktober. Kita lihat data sebelumnya 800.000 penjualan di Amerika Serikat ya. Bulan Oktober diprediksi juga tetap 800.000. Kita lihat nanti rilisnya. Ini termasuk high impact. Apalagi kalau data dirilis nanti cukup signifikan berbeda daripada forecast-nya, daripada perkiraannya. Data yang lebih besar artinya positif untuk indeks dolar dan data lebih kecil artinya negatif untuk indeks dolar ya. Kemudian di hari Kamis, ya, hari Kamis Amerika libur ya, hari Thanksgiving ya, jadi ini libur pasar. Hanya ada beberapa data di sesi Eropa hari Kamis ya. PDB Jerman diprediksi lebih kecil, data sebelumnya 1,8%, diprediksi hanya 1,5%. Kita lihat nanti untuk PDB Jerman ini mempengaruhi euro ya secara umum. Oke, malam harinya kosong karena libur Amerika Serikat, dan hari Jumat ini ada beberapa data juga ya. Tapi tetap Amerika ini kosong ya. Artinya Jumat kita lihat data hanya di sesi Eropa. Ya. PDB-nya Swiss dan juga ada pidato dari Gubernur Euro Central Bank. Artinya memang kalau untuk kita lihat hari Minggu ini hari Rabu yang paling besar ya, terutama di New Zealand tadi itu peluangnya. Kemudian hari Kamis hari Rabu sore juga ada beberapa data terkait dengan GDP atau Inggris, dan malam harinya Amerika Serikat. Jadi minggu ini relatif santai pasarnya, kecuali hari Rabu di New Zealand. Gitu ya, ini untuk rilis berita minggu ini. Dan untuk hari Senin ini teman-teman bisa lihat tadi ada beberapa data tidak terlalu signifikan ya, terutama di sore hari nanti. Oke, setelah fundamental atau rilis berita, kita akan analisa market secara teknikal. Nanti urut-urutannya seperti biasa ya, teman-teman yang lama udah tahu. Yang pertama kali kita analisa adalah indeks dolar atau DXY, karena indeks dolar ini mempengaruhi semua mata uang secara keseluruhan, termasuk juga pergerakan harga emas. Jadi pertama kali kita akan melihat pergerakan dari indeks dolar seperti apa trennya, naik atau turun.
kemudian di mana berapa range-nya, ya, dan kita lihat nanti ada beberapa forex yang kita analisa, ada dua biasanya, Euro USD dan GBP USD forex. Kemudian untuk komoditi kita akan analisa minyak, emas, dan yang terakhir itu ada indeks Nasdaq, ada 5, termasuk juga DXY, ya, indeks dolar. Untuk teman-teman yang baru, kemarin sudah download MetaTrader dan minta MetaTrader-nya dibuka, ya, jadi teman-teman ngikutin apa yang kita analisa sama-sama. Undimunya dibuka ya. Teman-teman yang lama juga sama. Lalu untuk kompetisi yang harian masih jalan ya. Oke, masih ya. Saya umumin nih. Oke, kita punya program tiap hari teman-teman ya, bisa trading di akun demo Pak Charlie. Untuk trading harian masih ya? Harian masih kan? Harian? Ya, masih kan? Masih mulai, maksudnya tiap pagi dapat sarapan pagi yang menang kan? Masih kan? Artinya, makanya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, kita punya program trading harian di akun demo. Bagi yang profitnya paling besar, itu dapat reward dari Pak Charlie langsung. Apa rewardnya? Bapak? Breakfast dan coffee. Wah, Starbucks? Enggak. Breakfast ya, jadi dapat sarapan pagi untuk teman-teman yang profit ya, yang paling besar profitnya di akun demo. Dan untuk trading itu bebas, mau trading apa aja boleh. Untuk maksimal lot hanya 1 lot, ya, 1 lot untuk 1 pair. Maksimal lot bebas berapapun, tapi buka 1 kali klik itu maksimal 1 lot. Ya, di akun demo. Jadi nothing tulus saja, pokoknya teman-teman harus trading aktif. Oke ya. Nah, sekarang kita buka akun demonya dan teman-teman lihat ya apa yang saya jelaskan nanti dari MetaTrader-nya masing-masing ya. Oke, kita mulai analisa untuk indeks dolar terlebih dahulu. Oke, teman-teman, untuk indeks dolar ini minggu kemarin kita lihat memang secara pergerakan indeks dolar ini masih menguat ya. Sekarang harga bermain di level 96.1. Sorry, teman-teman yang belum punya indeks dolar mungkin bisa ditambahkan ya. Indeks dolar ini maksudnya persamaan dolar dengan No, ini indeks dolar cuma khusus satu mata uang Amerika Serikat, dolar aja. Kalau dolar, jadi grafik dolar aja. Nanti kita baru bahas pasangannya ke forex ya. Ya, untuk teman-teman yang belum menambahkan indeks dolar, bisa buka MetaTrader, kemudian tambahkan instrumen, kemudian pilih bagian indeks ya kalau nggak salah. Di indeks, teman-teman pilih DXY, DXY ya. Sekali lagi, di daftar pantau ini teman-teman tambahkan produk, kemudian pilih indeks GK, cari DXY, itu adalah indeks dolar. Oke ya, semuanya udah punya indeks dolar? Coba, sudah punya indeks dolar? Tim Garuda? Udah punya? DXY udah punya ya? Oke. Yang belum punya, tolong teman-teman yang sudah lebih lama, harusnya lebih tahu ya cara menambahkan produk, tolong dibantu teman-teman yang baru. Daftar pantau ya. Daftar pantau di atas itu ada tanda tambah. Dia pilih indeks GK, pilih DXY. Ya enggak? Daftar pantau itu menu paling bawah sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Nah, di atas sekali ada tanda tambah. Pilih indeks GK, pilih DXY. DXY ya. Index.gk, pilih DXY. Sudah punya semua? Ketemu nggak? Klik aja ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa tambahkan Euro USD di bagian Forex FX ya. Di fx.gk teman-teman cari Euro USD dan GBP USD. Tambahkan. Euro berhadapan dengan USD atau Euro USD dan GBP USD. GBP USD.
Oke ya. Kita lanjut untuk DXY. Teman-teman bisa lihat secara tren pergerakan memang masih kuat ke atas atau masih bullish ya. Sekarang untuk indeks dolar sendiri bermain pada level 96.1, dan kalau kita lihat candlestick weekly, teman-teman bisa lihat untuk minggu kemarin ini tutupnya candlenya long bullish ya. Nih, long bullish artinya ini memang tekanan bayarnya cukup kuat. Body dari candlestick ini panjang dengan sumbu yang pendek, artinya tekanan sellernya besar nih. Nah, kalau kita melihat candle seperti ini, maka berpotensi untuk periode selanjutnya ya, karena kita ngomong time frame-nya weekly, artinya untuk minggu ini masih berpotensi untuk indeks dolar ini kembali menguat. Itu ya, ini secara garis besar. Jadi kalau sudah kita analis secara weekly, kemudian kita coba lihat di time frame yang lebih kecil untuk melihat seperti apa pergerakan dari indeks dolar ini per hari ya. Oke, secara pergerakan harian, indeks dolar ini sedang bermain pada level resisten. Oke, teman-teman yang baru di bisnis ini, resisten itu adalah tekanan atas. Acuannya adalah pada harga tertinggi sebelumnya. Nah, kalau teman-teman melihat historical harga, kemudian melihat harga tertinggi, dan harga tertinggi tersebut akan menjadi acuan kita atau menjadi resisten harga untuk saat ini. Dan kalau teman-teman lihat pada grafik ya, untuk saat ini indeks dolar bermain pada level resisten. Harga tertinggi sebelumnya terjadi pada tanggal 16 November 2021. Kemudian hari Jumat kemarin dicoba namun belum breakout. Sekarang dicoba lagi level 96.1. Nah, kita lihat untuk percobaan ketiga ini apakah masih kuat resisten ini atau supply-nya masih banyak. Kalau supply-nya masih banyak artinya akan ada koreksi dari tren kenaikan. Namun jika di level 96.1 ini ternyata supply-nya sudah berkurang atau sudah dikit, potensi besar untuk indeks dolar akan melanjutkan kenaikan. Karena sekali lagi secara tren besar indeks dolar ini masih up ya. Kita akan cari untuk resisten selanjutnya seandainya level sekarang udah di breakout. Sekedar info bahwa harga sekarang atau level sekarang 96.1 merupakan level tertinggi tahun ini ya. Nah, teman-teman lihat di tanggal 15 Juni 2020 ya, ini ada tanggal di bawah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kaburin. Oke, saya perbesar. Oke, teman-teman bisa lihat di tanggal 29 Juni 2020 ini ada resisten di level 97.7. Artinya kalau kita lihat nanti pergerakan harga secara time frame yang lebih besar itu ternyata breakout dari level 96.1, maka potensi untuk kenaikan indeks dolar bisa sampai ke level 97.7. Itu potensi kenaikan indeks dolar selanjutnya ya. Weekly, ini patokannya weekly karena kalau saya lihat di daily ini udah nggak ada lagi tekanan atas setelah level 96.1. Ya, jadi kita bisa lihat nanti mungkin kecenderungan pergerakan harga jika level 96.1 ini di breakout, maka targetnya bisa sampai ke level 97.7. Kita lihat ya untuk indeks dolar hari ini atau dalam minggu ini apakah mampu membreakout dari resisten tertinggi sepanjang tahun 2021 ini atau masih tertahan untuk koreksi. Sekali lagi untuk tren indeks dolar masih up ya atau dalam tren yang menanjak. Artinya teman-teman nanti bisa bandingkan dengan pair yang lain. Kalau kita melihat indeks dolar ini menguat, maka ada potensi untuk pair-pair yang berlawanan dengan indeks dolar itu akan melemah. Ya, contoh euro mungkin akan melemah, GBP akan melemah, New Zealand akan melemah. Artinya pair-pair yang ada di depan dari USD itu berpotensi untuk melemah jika indeks dolar menguat. Ya, pair-pair yang berada di depan dari USD, ya, contoh euro USD, GBP USD, New Zealand USD, Australia USD, itu akan berpotensi melemah jika USD menguat. Sebaliknya, jika USD melemah, maka pair-pair yang di depan tersebut berpotensi untuk naik. Ya, itu terlepas dari data dari masing-masing negara. Ya, enggak semuanya seperti itu. Ada juga perbandingan dengan data yang akan dirilis di euro bisa jadi. Tapi secara garis besar, secara teknikal sekali lagi, ya ini akan berbanding terbalik atau korelasinya negatif.
terhadap pair-pair yang berada di depan USD. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa dapat gambaran untuk hari ini indeks dolar tertahan di resisten. Untuk support terdekat kita bisa lihat harga terendah di tanggal 18 November di 95.5. Ini untuk support terdekatnya. Jadi teman-teman bisa ambil gambaran bahwa secara tren untuk hari ini indeks dolar masih akan menguat ya. Oke, kita lanjut ke pasangan mata uang atau ke forex. Kita mulai ke ya, silakan. Ini saya tanyakan itu patokan untuk menentukan pergerakan breakout itu patokannya di body atau? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi breakout itu patokannya di body, Pak. Jadi kalau body lewat itu udah breakout. Tapi kalau cuma sumbu itu bisa jadi false breakout. Ya. Jadi teman-teman harus pastikan dulu memang candlestick itu breakout atau bodinya keluar dari support atau resisten untuk memastikan ini trennya lanjut naik atau untuk breakout itu patokannya di body, Pak. Lanjut kita ke pasangan mata uang, kita analisa euro. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk pasangan mata uang yang memang berkorelasi negatif terhadap USD, jika USD-nya menguat, maka pasangan mata uang tersebut melemah. Jadi teman-teman bisa lihat di pergerakan dari euro ya. Kemarin kalau teman-teman mengikuti yang hari Jumat, kita udah analisa sama-sama bahwa euro berada pada level resisten ya di level 1.1360 dan kemarin kita rekomendasikan untuk teman-teman menjual ya di level tersebut dan kita lihat targetnya adalah di harga terendah dan hari Jumat untuk euro sendiri turun sampai ke harga terendahnya di level 1.126 artinya ada sekitar 90 pip penurunan, 90 pip penurunan. Kalau trading satu lot artinya potensi keuntungannya $900. Trading 0,1 potensi keuntungannya $90. Dari penurunan harga resisten ke support yang paling rendah kemarin. Nah, sekali lagi ini sama juga ya. Karena memang dolar bermain resisten. Dolar bermain di level resisten, kita lihat euro pun bermain di level support. Sama kan? Indeks dolar bermain di level resisten, euro bermain di level support. Dan kita lihat udah 3 kali nih dicoba 1, 2, 3 untuk level support ya. Dan kalau saya lihat dari pergerakan, apalagi kalau kita lihat di time frame daily, ini tutupnya juga masih long bearish ya. Tekanan sellernya masih kuat, yang berpotensi untuk hari ini euro pun masih berpotensi untuk melemah. Melemah sampai ke level support selanjutnya. Kalau kita lihat support selanjutnya pada euro juga sama, euro ini adalah level terendah tahun ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat polanya sama seperti indeks dolar. Saya perbesar. Ini time frame daily ya. Perhatikan, harga sekarang di level 1.1260. Untuk support selanjutnya dari euro bermain di level 1.1180. Dari mana acuannya ini? Harga terendah pada tanggal 2 Juli 2020. Ya, jadi sama, kalau dolar tadi di 28 Juni 2020, level tertingginya, ini level terendah dari euro adalah di tanggal 2 Juli 2020. Jadi ini targetnya, target penurunannya jika level support ini di breakout. Sekarang masih dicoba ya, ini belum breakout. Teman-teman bisa lihat support yang terdekat atau di level sekarang ini untuk bodinya masih berada di atas. Belum ada body yang tutup di bawah dari level support. Ya. Ini belum ada yang breakout. Oke, nah sekarang gimana skenario trading untuk euro? Karena memang trennya masih berpotensi untuk melemah, maka teman-teman idealnya cari posisi sell. Walaupun sekarang kita lihat tekanan jual cukup tinggi ya, teman-teman bisa sell sih sekarang, bisa. Tapi kalau mau sabar menunggu koreksi harga, ini teman-teman bisa tunggu ketika harga naik sampai ke level 1.1316. Ya, di sini ada resisten juga, teman-teman bisa lihat sumbu atas ini bisa menjadi resisten.
yang paling dekat untuk saat ini. Ya, jadi kalau teman-teman mau sell, sekali lagi bisa dipilih, bisa di level ini 1.1316 atau di atasnya lagi yang merupakan harga tertinggi di hari Jumat, ini juga resisten tertingginya di 1.1370. Saya agak ragu pergerakan hari ini bisa sampai ke level ini. Saya agak ragu ya kalau untuk ke level tertinggi ini. Tapi kalau untuk ke level resisten terdekat di 1.1319 ini masih mungkin. Jadi kalau teman-teman mau sell, mau cari harga yang ideal, tunggu harga koreksi positif di level ini, teman-teman bisa sell. Oke ya, jadi karena trennya menurun, sekali lagi rekomendasinya adalah ambil posisi sell. Kalau mau buy, teman-teman bisa buy di bawah lagi. Kalau saya lihat yang cukup signifikan adalah support yang tadi di tanggal 2 Juli 2020 di level 1.170. Nah ini level support yang signifikan. Teman-teman bisa ambil buy di level ini. Nah, sekarang sekali lagi trennya masih kuat untuk turun. Kalau buy juga agak riskan, teman-teman tunggu di bawah lagi kalau ingin buy. Ya. Ideal posisi untuk hari ini sell ya. Manajemen resiko teman-teman bisa atur 50 pip, maksimal 50 pip dari posisi buka. Kalau bukanya di level sekarang ya teman-teman hitung 50 pip ke atas untuk stop loss posisi sell. 50 pip itu kalau kita trading satu lot berarti $500. Ya, toleransi resikonya. Kalau kita tradingnya 0,1 maka $50. Teman-teman, trading ini adalah bisnis ya, tidak ada kepastian untuk profit, makanya kita harus benar-benar memanage resiko sebaik mungkin. Ya, sekali lagi manage resiko sebaik mungkin. Karena sekali lagi kita nggak ada yang tahu pergerakan harga secara pasti. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Makanya manajemen risiko itu harus diterapkan. Maksimal 50 pip untuk trading forex. 50 pip untuk trading forex, nggak boleh lebih dari situ. Untuk take profit, ya teman-teman bebas. Mau 10 pip, 20 pip, ya idealnya sama. Kalau stop loss-nya 50, berarti take profit-nya juga 50. Bagusnya lagi kalau lebih besar. Gitu ya, untuk take profit-nya ya. Ya kalau kita ambil posisi sell sekarang aja, ya, ambil posisi sell sekarang, di 1.1260-an ya, dengan target di 1.170 ini ada sekitar 100 pip. Dari harga sekarang ke bawah ini targetnya 100 pip. Teman-teman atur, kalau teman-teman mau sell ya take profitnya di level ini, stop loss-nya teman-teman atur 50 pip ke atas. 50 pip ke atas ini di atas harga tertinggi ini ya. Di sini ya. Artinya kalau 50 pip ini harga di 1.1310. Ini 50 pip di atasnya. Itu stop loss ya. Jadi untuk trading euro untuk rasionya cukup bagus ya. Karena take profitnya 100 pip bisa, stop loss-nya hanya 50 pip. Rasionya 1:2. Oke ya, jadi untuk euro rekomendasi sell. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Teman-teman yang baru silakan. Ya silakan. Tadi coach, tadi terang. Kita mau bisa akan lebih bagus kita sell tadi ketika ada retreat ke atas gitu. Iya betul. Koreksi ke atas. Koreksi ke atas mungkin level resistance terdekat di sini kita bisa sell gitu kan. Iya betul. Bahkan tadi bisa dikatakan lebih tinggi lagi kan. Iya. Lebih tinggi lagi. Berarti lebih tinggi mana Pak? Di situ. Nah level tertinggi ini. Iya. Oke. Nah sekarang saya agak sedikit mendapatkan pemahaman yang agak bertentangan. Ketika di sini posisi tadi coach bilang bisa sell gitu ya. Iya. Bisa sell. Kemudian coach bilang untuk stop loss-nya kita pasang di atas harga tertinggi, di atas harga tertinggi terdekat. Ya. Kalau ini tadi potensi masih bisa turun, kita pasang stop loss. Oke. Kalau potensi masih bisa turun, kenapa pasang stop loss? Untuk membatasi risiko. Sekali lagi Pak, ini level memang level support. Tapi apakah ada yang tahu di sini bayarnya banyak atau sedikit? Kalau ternyata di support bayarnya banyak, ini bisa koreksinya cukup tinggi. Makanya butuh pembatasan risiko ketika kita melihat ada potensi memang pergerakan harga turun. Jadi tetap harus dipasang stop loss.
Jadi sekali lagi nggak ada yang pasti ya, nggak ada yang pasti untuk analisa. Saya menganalisa ini ya belum tentu benar harga turun, bisa jadi naik karena sekali lagi ini level support. Ini level support, belum ada konfirmasi juga di breakout. Kecuali kalau udah di breakout, maka akan besar potensinya untuk pergerakan ke bawah. Tapi karena kondisi belum di breakout untuk saat ini, ya, masih ada potensi untuk euro ini koreksi positif ke atas. Makanya sekali lagi, walaupun trennya turun, idealnya sell, stop loss harus tetap dipasang. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Cukup jelas ya untuk euro ya. Kita lanjut ke sterling. Oke. Sterling pun sama, hari Jumat kemarin kita analisa dan potensinya juga turun ya hari Jumat kemarin, dan kita bisa lihat pergerakan di hari Jumat memang down setelah pergerakan harga mencapai level 1.3500. Ini harga atau level yang kita rekomendasikan untuk ambil posisi sell hari Jumat kemarin. Ya, sekarang pergerakan harga sampai ke level 1.3410. Ini harga terendahnya kemarin. Ini juga level yang kita rekomendasikan untuk take profit. Take profit sekaligus ambil posisi buy di level tersebut di hari Jumat kemarin. Nah, ketika pergerakan harga turun sampai ke level 1.3410, teman-teman bisa lihat ini pergerakan harga retrace atau koreksi positif sampai ke level 1.3470. Ada sekitar 60 pip kenaikan pergerakan harga dari level support. Dan untuk hari ini, kalau saya lihat pergerakan harga akan masih sama range-nya dengan pergerakan harga kemarin, di mana harga tertinggi merupakan resisten merupakan harga tertinggi di hari Jumat dan beberapa hari sebelumnya di level 1.3510. Itu level resisten. Dan untuk level support yang terdekat masih di level 1.3410. Dan kalau saya lihat pergerakan harga ini masih berpotensi untuk mencoba ke support lagi. Ya, untuk mencoba ke area support dari sterling ini. Dan ada potensi untuk support ini di breakout. Saya lihat ini ada potensi untuk support ini di breakout. Apa? Ini 4 jam. Jadi kita analisa harian ke 4 jam semua, Pak ya. Semua 4 jam. Kemudian untuk support selanjutnya merupakan harga terendah pada tanggal 11 November ya. Sekali lagi ini support selanjutnya jika support terdekat di 1.3410 di breakout, penurunan ini berpotensi sampai ke level 1.3350-an. Ini level support selanjutnya jika sekali lagi area ini di breakout. Kalau saya lihat kecenderungan pergerakan dari sterling masih turun dipengaruhi oleh penguatan dolar. Dolar menguat, sterling ini berpotensi untuk down. Kalau kita lihat dari harga sekarang sampai ke level support ini cuma 20 pip. Ya, supportnya kan di 1.3410 ya. Sekarang harga di 1.3430, ada 20 pip, sekitar 20 pip untuk target penurunan. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan sekarang, balik-balik pilihan ke teman-teman, ini bisa sell, idealnya memang sell untuk posisi sekarang, targetnya di support dulu, ya syukur-syukur nanti ternyata supportnya breakout, maka targetnya akan lebih jauh lagi ke bawah ya. Dan kalau kita lihat untuk resisten terdekat, ini ada harga tertinggi di hari Jumat di level 1.3470, ini ada sekitar 40 pip dari harga sekarang ya. Artinya kalau teman-teman mau sell ya baiknya di atas dari resisten ini di hari Jumat, artinya ada 50 pip. Ya, jadi kalau kita sell sekarang 1.3430, stop loss-nya di 1.3480. Ini masih di atas dari resisten ini 1.3470 ya. 10 pip di atasnya. Kalau teman-teman mau resikonya lebih rendah lagi ya jangan sell sekarang, tunggu harga retrace dulu agar sekali lagi resikonya lebih minim daripada 50 pip ya. Ya kalau teman-teman mau nunggu lagi di atas di level tertinggi kemarin ya tetap boleh, bisa di 1.3510 ini ya boleh, tapi saya sekali lagi agak ragu pergerakan harga hari ini sampai ke level atas. Ini potensinya kalaupun dia retrace mungkin sampai mendekati level tertinggi di hari Jumat ya, atau di level 1.3470, itu yang paling mungkin. Jadi teman-teman carilah area sell terbaik ya yang mendekati area resisten dengan target yang pertama di support terdekat 1.3410 dulu, itu TP-nya. Kalau mau buy, saya nggak rekomendasi, sekali lagi saya nggak rekomendasi di sini. Saya nggak rekomendasi teman-teman ambil buy di level terendah kemarin 1.3410. Saran saya kalau teman-teman mau buy tunggu di bawah atau di level terendah pada tanggal ini ya, berapa ini 16 November ya.
di level 1.3350. Itu area buy terbaik di level terendah pada tanggal 16 November ini. Tunggu di situ kalau mau buy. Oke. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi, ambil buy lagi di level 1.3410, boleh nggak? Ya boleh. Sekali lagi kita belum ada konfirmasi untuk support ini di breakout. Tapi kalau teman-teman mau buy di level ini, ya stop loss-nya harus minim. Ya setidaknya di 1.3390 ya, di bawah harga terendah ini harus pakai stop loss. Jadi kalau kita mau buy di support terdekat, stop loss-nya harus di bawah dari harga terendah ini. Ya, ada di ini sekitar di bawah terendah 10 sampai 20 pip. Sampai 10 sampai dengan 20 pip di bawah harga terendah. Jadi kalau kita ngambilnya di harga sekarang atau mendekati, let's say kita ambil buy di 1.3410. Stop loss di 1.3390 itu ada sekitar cuma 20 pip resikonya, gitu ya. Jadi kalau di support terdekat ini stop loss-nya harus minim, teman-teman ya. Jadi untuk rekomendasi dari Sterling hari ini, teman-teman bisa ambil posisi sell yang paling ideal, gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Lanjut, kita analisa komoditi, kita analisa minyak ya. Oke, minyak setelah kemarin keluar dari level ranging di atas 80-an, jadi beberapa waktu yang lalu pergerakan harga minyak itu bermain di range 80, 85, 81, 84 ya, bermain pada range di atas 80. Dan beberapa waktu yang lalu juga kita lihat untuk range 80 ini di breakout. Ya, sehingga kalau teman-teman lihat pergerakan harga minyak sekarang turun terkoreksi sampai ke level 75.7. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di historical harga sebelumnya di tanggal di tanggal 6 Oktober 2021, teman-teman bisa lihat ini adalah historical harga terendah ya untuk beberapa bulan terakhir pada minyak. Dan kemarin hari Jumat ini harga terkoreksi sampai ke level ini ya. Level 75. Pergerakan harga tertahan pada level terendah di tanggal, sekali lagi di tanggal 6 Oktober 2021. Terus sekarang untuk pergerakan harga minyak, kalau teman-teman lihat dari candlestick 4 jam, ya, candlestick ini sekali lagi teman-teman ini menggambarkan atau merefleksikan kekuatan pelaku pasar, buyer atau seller. Jadi kalau teman-teman mau lihat buyernya banyak ya atau sellernya banyak, ya lihat dari body candlestick. Semakin besar bodinya, maka pelaku pasar atau buyer atau sellernya itu kuat. Sebaliknya kalau body candlestick-nya kecil, itu menandakan bahwa seller atau buyernya lemah. Nah, di kasus dari minyak ini, teman-teman bisa lihat pergerakan harga mencapai level support. Sekali lagi, support di bulan Oktober kemarin. Dan kalau teman-teman lihat, ya setelah terjadi penurunan cukup besar, di candlestick terakhir mendekati area support ini, candlestick-nya mulai mengecil. Ya, artinya sellernya udah melemah nih. Ya. Dan sekarang kita lihat ini sudah ada potensi untuk harga minyak ini kembali rebound. Secara tren minyak ini harga tertinggi dari beberapa tahun terakhir, dari tahun 2014 ya. Dan secara tren sekali lagi ini masih naik ya. Kalau saya lihat untuk minyak ini masih naik. Dan sekali lagi karena pergerakan harga berada di level support, maka idealnya untuk hari ini teman-teman bisa coba buy. Ya, ini level yang bagus untuk teman-teman buy. Kenapa? Sekali lagi sekarang adalah level terendah dari tanggal 6 Oktober, dan kalau kita lihat dari pola candlestick sellernya sudah melemah. Ya, jadi teman-teman bisa coba ambil posisi buy di level 75. Ya, stop loss-nya tentu di bawah harga terendah hari Jumat kemarin. Itu aja dulu. Stop loss-nya di bawah harga terendah kemarin. Bisa coba. Nah, untuk take profit-nya, kalau teman-teman perhatikan, level 77 ini merupakan level support ya pada tanggal 17 November dan sudah di breakout. Artinya level ini sudah berfungsi sebagai resisten harga atau tahanan atas. Jadi kalau teman-teman mau buy, take profit-nya di level ini ya. Di level 77. Kalau dari harga sekarang 75 ke 77, maka potensinya 2 poin. Trading satu lot itu kali 1000 ya. Kemarin udah belajar tentang ukuran kontrak. Jadi $2.000 potensi keuntungan. Kalau teman-teman ambil 75, take profit 77 ya. Sekali lagi, trading satu lot, profitnya $2.000. Trading 0,1, potensi profitnya
$200. Bisa nggak lebih kecil lagi? Ukuran kontrak nggak bisa ya. Di Indonesia paling kecil tuh 0,1. Jadi teman-teman bisa atur posisi buy sekarang. Sekali lagi karena pergerakan harga berada di level support dengan target di 77, itu yang pertama. Kalau teman-teman mau sell ya, teman-teman tunggu di atas. Bisa di level 77 atau di level ini ya, karena di level 79, di atas lagi 79. Ini juga merupakan resisten dari downtrend line. Saya udah buatkan ya downtrend line. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa downtrend line ini berfungsi sebagai resisten harga juga. Jadi support dan resisten itu bukan cuma datar ya, bukan cuma datar, tapi juga ada yang trend miring ya. Nah, kalau kita lihat ini downtrend line ini sudah berfungsi sebagai resisten. Dan harganya kita bisa lihat di 78. 78 ini merupakan resisten juga. Resisten terdekat 77, selanjutnya 78. Teman-teman bisa pilih kalau mau sell level ini. Ya. Yang ideal 78 karena itu merupakan resisten yang kuat di area trend line. Ya, jangan sell sekarang. Ini belum ada konfirmasi dari breakout di level support, kecuali 75 udah di breakout. Nah, maka teman-teman bisa ambil cari posisi sell. Targetnya mungkin 73 selanjutnya. Tapi selama ini belum di breakout, ya jangan di sell di harga bawah. Teman-teman kalau mau sell, tunggu harga retrace dulu ke atas. Oke, untuk minyak cukup jelas ya. Panjang banget saya ngomong. Udah lebih dari setengah jam, ini baru 3 pair. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke emas. Oke, emas ya. Saya nungguin semua emas nih. Oke, kita lanjut ke gold ya. Sekarang harga bermain di level 18.46. Kemarin kalau kita lihat pergerakan harga di minggu kemarin ini masih dalam uptrend line. Namun di hari Jumat kita bisa lihat pergerakan dari candlestick seller ini cukup besar. Bahkan kalau kita kemarin buatkan trend line itu udah di breakout. Ya. Kemarin saya buat supportnya itu ada di level 18.51 sampai dengan 18.49. Memang bereaksi pertama ini ya. Ini kemarin ketika harga di level 60-an, ini harga turun sampai ke level 18.51-an ya, level support ini, kemudian terkoreksi, dan ternyata malam hari di sesi Amerika Serikat masuk spekulan, sekali lagi spekulannya masuk, dan kalau kita lihat ini sellernya kuat ya, bahkan kemarin terendah sampai ke level 18.42. Oke, gimana dengan kondisi sekarang? Nah, teman-teman bisa lihat, historical sebelumnya, support berada di level 1842 di tanggal 10 November. Kalau sekarang harga bermain di atas level ini dan belum ada konfirmasi dari breakout, ya kita bisa asumsikan bahwa pergerakan sebenarnya masih uptrend. Ya, downtrend atau uptrend itu tergantung dari apakah gelombang tertinggi atau terdekat terendah itu berhasil ditembus dengan gelombang yang baru. Kalau kasus ini kita bisa lihat gelombang terdekat yang terendah ada di level 42. Jadi kalau kita lihat belum ada gelombang yang lebih rendah daripada gelombang ini. Artinya secara tren pergerakan masih positif. Tapi jika nanti kalau kita lihat ada pergerakan yang memang ada gelombang lebih rendah dari 1842, maka itu potensi bahwa pergerakan harga emas itu akan berubah trennya menjadi tren turun. Sekarang belum ada konfirmasinya. Ya. Sekali lagi level 1842 masih menjadi support harga untuk saat ini. Ya. 41 ya, 1841 masih jadi support harga, dan teman-teman bisa lihat di sini ada candlestick doji dragonfly ya. Nah, ini ya. Saya sedikit aja cerita bahwa candlestick itu sekali lagi merepresentasikan tentang kekuatan buyer dan seller. Kalau candlesticknya besar, bodinya besar, artinya buyernya kuat. Kalau candlestick merah atau birisnya panjang, bodinya berarti sellernya kuat. Kalau candlestick dengan body yang kecil atau seperti ini istilahnya doji ya, dalam trading doji itu ada keraguan pasar. Artinya buyer dan seller itu sama kuat. Ini orang mau beli, tapi ini harga udah dominan turun. Mau jual tapi harga udah disupport, jadi ragu pasar. Nah, gimana konfirmasinya untuk kita mengetahui ini akhir dari pergerakan turun ya, teman-teman bisa lihat doji ini harga tertingginya ini akan jadi patokan kita. Ya, kalau harga tertinggi di doji di 1848 bisa dilewati, maka pergerakan harga potensi akan naik. Potensi akan naik ya. Sekali lagi doji ini jadi patokan kita. Patokannya di mana? Harga tertinggi ya dan harga terendah dari doji. Kalau harga tertinggi berhasil dilewati oleh harga, ini kan kalau kita lihat di 1848 yang doji, yang hijau.
Yang hijau? Yang hijau ya. Ini kita bisa lihat ada sumbu atas. Ini adalah historical harga tertingginya. Jika historical harga tertinggi ini berhasil dilewati atau harga berhasil melewati 1848, maka ada potensi untuk pergerakan harga lanjut naik. Tapi tetap ada tahanan juga di atas. Kalau kita lihat di sini 1851 ya, jadi support, jadi resisten. 1851 sampai dengan 1858. Tapi kalau saya lihat dari pergerakan harga, kalau memang pergerakan 1845 berhasil dilewati, maka potensinya pergerakan harga akan coba rintis ke pada uptrend line ini nih. Teman yang sudah lama pasti tahu ya bahwa ketika di breakout ini ada potensi untuk pergerakan harga rintis lagi ke level ini sebelum nanti menentukan apakah lanjut naik atau terkoreksi. Jadi acuannya di harga tertinggi doji 1848 untuk saat ini dan yang terendah kemarin di berapa nih? 38 nih, candlestick kita. Hari Jumat kemarin terendah berapa di candlestick kita? Ada yang perhatiin nggak? Harga terendah hari Jumat. Bener 1838. Karena saya pakai bukan dari Gika ya, ini grafiknya forex.com ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, yang terendahnya ada di 1838. Kalau ternyata pergerakan harga mampu melewati 1838, maka potensinya akan turun lebih dalam. Ya, kemana? Support terdekatnya di 1833. Hari ini 1833 menjadi, untuk yang paling dekat ada di 1841, selanjutnya 1833. Ya. Jadi 38 ya, benar. Patokan terakhir di candlestick hijau, Pak. Di ekor doji di bawah ya? Iya, kalau untuk support di level doji bawah dan untuk resisten di atas, sumbu atas. Jadi yang di sini sudah lewat? Kalau saya lihat itu masih jadi tahanan, Pak. Kalau kita lihat kan masih tertahan nih, belum breakout. Ya. Artinya di sini kita tunggu konfirmasi, ini masih berlaku support. Tinggal tunggu candlestick 4 jam ini berlaku apa ini ya? Ya masih berlaku, Pak. Masih berlaku di sini. Kita tinggal tunggu konfirmasi candlestick 4 jam ini. Sampai jam 12 nanti kita lihat apakah ada pergerakan harga yang melewati 1848, maka chance-nya untuk ke atas besar atau malah lebih rendah dari 1838 hari Jumat kemarin. Oke. Ya, jadi patokannya di harga tertinggi doji ya. Kita bisa lihat nanti pergerakan selanjutnya setelah ada konfirmasi level mana yang di breakout. Sekali lagi untuk support terdekat ada di 1841 dan selanjutnya 1833 dan resisten saat ini ada di 1851 ya. Resisten terdekat ada di 1851 atau 52 nih ya. Resisten terdekat. Dan selanjutnya kita bisa pakai dari trendline ini ya. Di 1856-57 ini juga resisten selanjutnya. Oke, kalau kita buatkan trendline ini sebenarnya udah bisa juga ya. Down trendline, teman-teman lihat ini gelombang tertinggi 1, 2, 3 kita tarik. Ini udah jadi down trendline. Nah, yang up trendline karena udah di breakout maka saya transparankan. Ya, jadi ini ya. Untuk resistennya teman-teman bisa lihat dari gelombang-gelombang tertinggi tersebut. 1, 2, 3. Oke. Ya, jadi di sini level 1858 atau 60-an ya. Kalau saya lihat sih di 1856 udah jadi resisten. Resisten selanjutnya dari 1852. Gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang teman-teman bisa buy sama sell ya kalau saya lihat. Karena memang belum ada rekomendasi, belum ada sinyal bahwa ini support di breakout ya, teman-teman bisa buy tapi stop loss-nya harus di bawah 1838 harga terendah kemarin. Kalau teman-teman mau sell, jangan di level sekarang karena sekarang level support. Tunggu harga koreksi ke atas tadi 1856 atau 1858 itu jadi area sell untuk hari ini. Ya. Jadi sekali lagi karena sekarang pergerakan harga berada di level support, teman-teman bisa buy. Oke, teman-teman ada pertanyaan untuk Mas?
Ini untuk data Amerika Serikat sekali lagi masih tergolong low impact ya, jadi nggak akan terlalu pengaruh kepada pergerakan harga kecuali teknikalnya ya. Silakan Mas. Silakan. Ini kan pakai time frame 4. Iya, 4 jam. Nah, 4 ini berarti kan kita trading apa namanya? Dari trading ya. Iya. Nah, gimana coach kalau apa namanya itu kita umpamanya ini scalping gitu ya. Kita gimana? Ada time frame-nya. Oke, ini ada aturan time frame ya. Ya, jadi time frame kan kalau 4 kan untuk scalping terlalu lebar. Oke. besar gitu ya. Saya kasih strategi trading ya. Para pelaku pasar itu biasanya ada 3. Pertama scalper, day trade, sama swinger. Swinger itu investor jangka panjang. Ya. Kalau kita mau swinger, itu biasanya time frame dipakai 4 jam ke atas. Biasanya satu hari mereka pakai. Mereka lihat time frame 1 hari untuk melihat pergerakan harga jangka panjang. Oke, itu untuk yang swinger atau investor. Yang kedua ada day trade. Day trade itu tradingnya per hari. Bisa ditutup 1 hari cuma 2 kali trading atau 1 kali head trading. Itu biasanya mereka pakai itu di time frame 4 jam, 1 sampai dengan 4 jam. Biasanya 4 jam yang lebih akurat. Semakin besar time frame semakin bagus untuk analisa teknikal ya. Dan untuk scalper yang tradingnya bisa 1 jam 1 kali ya, itu mereka bisa pakai di time frame 15 menit atau 30 menit dengan acuannya di time frame 1 jam untuk teknikalnya 1 jam. Tapi eksekusi ya, untuk eksekusinya mereka bisa pakai 30 sampai setengah jam. 15 menit sampai 30 menit untuk analisa grafiknya. Gitu ya. Tapi acuannya di 1 jam. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain? Oke, saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung dari Zoom ya. Selamat pagi untuk Bu Merin, kemudian ada Oma Trisnawati, ada Cak Aina juga, selamat pagi, dan Pak Cari udah menyaksikan lewat Zoom ya, Pak Yogi juga. Selamat pagi. Pagi semuanya, terima kasih udah bergabung pagi hari ini ya. Silakan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke ya, jadi dari 5 analisa kita tadi, 5 pair yang kita udah analisa, teman-teman silakan pilih mau trading yang mana. Nggak semuanya harus tradingin, tapi dari garis gambaran besarnya teman-teman tahu yang mana yang memberikan peluang lebih besar untuk trading hari ini. Saya tanya dulu. Dari Spartan, dari 5 pair tadi yang kita analisa, yang mana peluangnya lebih bagus untuk ditransaksikan? Yang mana? Pak Dias deh. Apa? Coba dari euro, sterling, kemudian ada oil dan emas sterling. Sterling, rekomendasinya apa? Sell ya. Jadi masih kuat turun untuk sterling. Oke. Untuk Pak Rizal, dari beberapa pair tadi mana yang lebih melihat peluangnya? Kalau peluangnya memang di mata uang, euro dengan sterling tadi. Euro sama sterling, rekomendasinya buy atau sell? Sell juga, oke. Masih kuat turun ya? Oke. Pak Yogi. Pak Yogi yang ini ya. Ini Pak Yogi yang putih. Ini yang Oke, dari 5 pair tadi, yang mana yang melihat peluangnya lebih bagus untuk ditransaksikan hari ini? Yang gold. Rekomendasinya buy atau sell? Sell. Oke. Sell di level berapa? Saya mau tahu nyimak nggak deh. Sell di area berapa? Di atas atau di harga sekarang? Di harga sekarang udah boleh sell. Oke. Agak berisiko ya sell sekarang karena di level spot. Jadi kalau mau sell mungkin agak naik sedikit ya, 18.50 ke atas tuh boleh sell. Oke. Untuk Bu Junita, dari beberapa pair tadi, sterling, oke, buy atau sell? Sell juga rekomendasi. Oke. Pak
aset. Ya. Euro, buy atau sell? Potensinya masih turun atau ada koreksi naik? Untuk euro, buy karena berada di level support, boleh. Oke. Dari Garuda sendiri, DXY nggak bisa ditransaksiin DXY. Itu cuma sebagai acuan aja. Iya. Gold ya. Oke. Gold buy atau sell? 1845 harga sekarang? Sell ya. Masih kuat turun ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Jadi dari beberapa tim dan beberapa orang yang bertanya, ternyata yang lebih banyak tuh peluangnya di sterling ya. Ada juga yang gold, tapi semuanya mengacu pada pelemahan dari mata uang yang berlawanan dengan dolar. Ya, jadi teman-teman sudah punya gambaran bahwa indeks dolar masih berpotensi naik, makanya untuk sterling, kemudian gold itu masih berpotensi untuk turun. Ya, silakan teman-teman analisa, dan pesan dari saya ya, ini mungkin terakhir untuk teman-teman juga yang sudah menyaksikan dari Zoom, silakan ambil peluangnya, gunakan manajemen resiko setiap trading, dan tradinglah dengan bijak. Oke ya teman-teman ya, itu aja dari saya pagi ini. Kita ketemu lagi di analisa market besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Okay, thank you, Coach. Thank you, Bu.